Awalnya aku senang dikasih uang, dan detik-detik aku pengen mulai selesai itu sakit aku Ndra. Terima kasih Tuhan, kamu udah ngasih jalan, kamu sudah ngasih saya bisa bersyukur dan bernafas hari ini. Itu udah cukup. Halo teman-teman, selamat datang di Bekis Creative Channel di program Open Mind Podcast. Dan kali ini di episode selanjutnya saya bersama dengan sahabat saya pas kecil. Nah, dan ini lebih 2 kali grogi daripada sebelumnya dengan Pak Putra Bekis selaku Pak Produser dan Owner Bekis. Ini saya lebih 2 kali grogi dengan beliau karena ya kalau teman-teman tahu sendiri ya kita lihat aja dulu nih gimana tampangnya dia. Ya, tidak lain dan kita sekarang bersama Bapak Adi Gora. Thank you, Suksoma Indra. Mantap. Tapi agak sedikit kaget sih kemarin dihubungi sekitar jam berapa ya? Jam 12:30 malam. Ya. Tiba-tiba langsung lagi ada waktu nggak Pak gitu. Ya. Ngapain? Ya adalah gitu, dia bilang ngapain podcast? Ya, aduh. Saya siapa? Nah, gitu. Tapi kita kan bergerak dari from zero ya, harapannya bener. menjadi ya lebih berarti kan gitu jadinya. Iya, benar. Jadi ceritanya sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, sebelum mulai podcast jadi saya WA beliau, bisa nggak kira-kira datang nih? Itu WA pun jam 12 lebih, setengah satuan ya. Setengah satu. Jadi kira-kira mau ikut podcast bisa nggak? Dan dia kaget. Dan ternyata beliau juga kaget gitu, dan saya juga ikut kaget gitu karena Masih begadang jam segitu. sampai jam berapa kita WA Anda? Sampai setengah dua. Setengah dua ya? Ya, setengah dua. Padahal nggak penting sekali. Jadi kira-kira apa yang kita bahas di podcast ini supaya lebih menarik gitu, karena beliau sendiri juga orangnya sangat sangat unik ya. Kalau teman-teman tahu dia sangat unik sekali. Saya sedikit cerita nih Pak. Ya. Jadi pada saat dulu, pada saat kecil, saya itu punya cita-cita. Cita-citanya itu banyak sekali Pak, beragam. Yes. Tapi yang paling saya ingat itu adalah cita-cita sebagai pembalap Pak. Pembalap. Iya. Itu dah. Jadi di mana pada saat kecil itu kan kita nggak mikir apa Pak ya terkait nggak expect apa-apa ya. Cuma di luar seperti apa, pada saat sudah dewasa seperti apa kita kan tidak tahu itu. Jadi kita pada saat kecil ya udah. Iya benar. Jadi tinggal tenang aja mau pengen seperti apa. Pembalap gitu. Ternyata sampai motor Astra 700 ku jadi korban. Ternyata untuk mewujudkan cita-cita sebagai pembalap itu memang luar biasa. Ya, di samping harus banyak uang, skill dan sebagainya. Support sih sebenarnya, apa-apa support di sini. Iya, ada support dari keluarga juga. Dan sambil jalan ternyata cita-cita itu tidak tercapai, Pak. Tapi kalau menurut aku sih tercapai sekarang. Emang saya jadi pembalap? Ya pembalap uang kan, nyari uang. Pembalap nyari uang untuk kebutuhan kan. Kita berlomba-lomba untuk nyari uang kan gitu loh. Oh berarti segmen pembalapnya itu banyak berarti beda ya? Kita luasin aja. Iya. Masalah kan gitu. Nah sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, beliau ini adalah orangnya unik. Jadi mungkin di dari podcast tampangnya ini udah unik. Mungkin di podcast ini akan menjadi podcast yang mind blowing gitu istilahnya, karena ya itu tadi cita-cita di awal jadi pembalap, ternyata beliau meluaskannya lagi menjadi pembalap kehidupan. Untuk mencari uang gitu katanya. Pembalap kehidupan lah kita. Nah sampai jalan udah dewasa, saya itu berpikir Pak, kok susah ya jadi pembalap gitu. Ya sampai saya lihat teman-teman. Artinya lihat teman-teman yang bisa modifikasi sepeda motor. Nah itu saya udah berpikir wah ini bakal jadi pembalap nih orang, gitu. Jadi ini kenapa saya nggak bisa? Dulu motor juga susah. Iya benar. Gitu. Di zamannya kita kan memang agak terbatas lah dikit ya. Iya benar. Jadi ya itu tadi. Jadi ada sesuatu yang nggak klik gitu di hati. Tapi sambil jalan ya sudah. Berarti ini yang saya terima gitu. Jadi iya. Sedih jadi bawaannya Pak ya. Kalau sedih sih enggak sih Indra. Kita kan
sebagai manusia punya banyak semua keinginan, tapi terkadang keinginan yang kita terlalu impikan itu nggak sejalan sama apa yang kita terima gitu sih sebenarnya. Aku pun setelah besar ini sebelumnya aku disclaimer dulu ya, apa yang aku katakan sekarang dan apa yang aku bilang hari ini itu berdasarkan semua pengalamannya aku gitu aja sih. Biar bukan nggak ada maksud menggurui Indra atau teman-teman yang nonton, enggak. Cuma ya aku sharing aja apa yang aku punya gitu loh. Oke, back to topic. Terkadang sebuah harapan itu menurutku ya yang sesuai aku pengalaman tuh, kalau harapan kita terlalu tinggi tuh kita nggak bakalan expect apa yang akan kita dapat besoknya. Bisa aja kecewa, bisa aja ya dapat apa yang impiannya, tapi ada efek sampingnya juga bakalan ke depannya. Gitu. Efek sampingnya apa? Kemungkinan kita kerja keras, kita dapetin apa yang kita mau, ternyata hasil yang kita dapat itu cuma untuk kita biaya di luar, ada biaya lebihnya gitu loh. Modelnya kayak kita kerja keras nih, tak sampai malam dapat banyak, ternyata untuk kedepannya itu kita malah sakit. Jadi kita nyari uang untuk biaya sakitnya kita sendiri gitu loh. Jadi kalau aku sih pribadi, kalau sekarang nggak mau bermimpi tinggi-tinggi, cukup di checklist aja. Ya udah pengen apa, mobil Ferrari ya aku tulis mobil Ferrari gitu aja, dah disimpan, ditaruh, itu nggak aku pikirin, aku jalan, pasti nanti lambat laun pasti dapat. Kayak apa ya kemarin terakhir ya, motor Grandku. Aku sempat modif motor Grand itu tahun 92, itu warisan bapak. Aku pelan-pelan bangunnya sampai hampir setahun, dan aku jalan, punya uang ya jalan, nggak mau ekspektasinya terlalu tinggi gitu loh, karena udah tahu, udah terbiasa kecewa akan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Aku checklist, dan pada akhirnya pas 1 tahun aku modif itu kembali, restorasi lah, semua sesuai keinginanku. Secara tidak aku sangka gitu loh. Makanya kalau mimpi ya udah mimpi. Coba kalau kita di umur sekarang tuh nggak usah deh mimpi tinggi-tinggi menurutku. Kalau boleh tahu Bapak Gora cita-citanya dulu. Bapak sudah 3 anak, Pak. Masa saya panggil boy? Emon dong. Ada emonnya dong. Terus cita-citanya dulu apa, Pak? Kalau aku cita-citanya kebanyakan. Dari awalnya tentara, polisi gitu dulu. Sampai yang kesampaian itu cuma 1 ya. Banyak pokoknya dari dokter jadi pokoknya banyak sekali mimpiku jadi apa gitu kan. Ya ternyata semua nggak bisa aku gapai. Cuma 1 aja yang aku bisa gapai. Apa itu? Dan itu pun baru 50% aja. Apa jadi itu? orang berguna buat orang lain. Oke. Itu aja sih mimpiku. Ternyata mimpinya itu nggak muluk-muluk gitu loh. Ya kalau kita udah nggak ngerecokin orang lain, udah nggak nggak meratin orang lain, ya kita berguna buat orang lain. Oke, berarti seiring umur bertambah gitu ya. Dan aku juga terapin ke anak-anakku juga kayak gitu. Dia mau jadi apa, misalnya kayak kemarin dia mau jadi inilah, jadi itulah, jadi inilah. Nggak mau aku terlalu keras mau dia ngarahin kemana. Aku cenderung orangnya ngebebasin. Tapi ada tapinya nih. Tapi apa yang kamu nanti mau ambil dan at least nanti dia itu positif, dia harus bisa tanggung jawab sama apa yang dia mau dan dia putuskan. Sedangkan nih anakku yang pertama Putu, ya kan kamu tahu kan, dia mau jadi musisi, dia milih jadi musisi, ya udah kamu jadi musisi, aku support, semuanya aku support karena itu positif kan. Tapi untuk kedepannya harus bisa pertanggungjawabkan apa yang jadi pilihannya dia. Oke. Dan dia bisa nggak hidup dari sana. Gitu. Aku lebih ngajarin ke tanggung jawab sih. Tanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Oke, sebelum kita lanjut ke tanggung jawab, kan apakah sebaiknya orang tua itu bukan membebaskan dia mau pengen seperti apa? Apa maksudnya kita perlu arahkan dia? Tergantung pilihan, relatif sih kalau gitu. Tergantung pilihannya dia. Misalnya kalau dia memang suka musik dari kecil,
udah kita kelihatan bakatnya, dia maunya apa, ya kita arahkan ke sana. Di sanalah baru letak kita untuk mengarahkan dia gitu loh. Misalnya dia suka kayak anakku ya, Putu dia suka musik, tapi aku lihat tuh musiknya dia condong ke ya tradisional kayak menggambel. Nah aku berusaha ngarahin ke dia, dan di gamelan pun ketika kita ngarahin mau ke gamelan itu pun kita berpikir, kalau kita pakai gamelan yang artinya satu barungan itu loh yang lengkap itu at the moment aja adanya. Tapi kemarin ada gurunya kasih tahu, kalau bapak mau dia marah ke gamelan, cari yang kalau di Bali sih gender namanya. Itu perkumpulannya lebih kuat dan ada perlombaannya pun setiap tahun ada dan lebih terarah gitu. Tapi mulai saat ini sih belum sih aku jalanin itu, coba udah ada ancar-ancar, aku masih nanya-nanya di mana tempat tempat untuk dia menyalurkan bakatnya dia gitu. Dan ternyata yang paling aku nggak sangka itu ada stylenya juga. Gender tuh banyak ada style Gianyar, ada style Denpasar atau style Sukawati kayak gimana. Nah itu aku masih bingung mau ngarahinnya kemana gitu. Kalau aku apapun yang kelihatan dari anakku dia suka apa A B C D, baru aku arahin ke sana. Itulah bentuk supportku sama dia gitu loh. Tapi kalau aku paksa dia dari awal, dia nggak tahu mau kayak dia suka apa, dia gimana, aku udah arahin dia kayak aku jadinya dia. Aku kan jujur selalu terpaksa dari kecil. Dulu sempat disuruh ke teknik sipil sama ibuku, tapi aku nggak mampu di sana. Nggak mampu dapat IPA kan, jadinya diarahin ke sini. Habis itu jujur aku aja tamat pun waktu di perguruan tinggi itu di keguruan bahasa Inggris. Aku milih fakultas itu atas dasar aku ngabdi sama orang tua. Ngabdi dalam orang tua itu gimana, keputusan orang tua sekali-sekali diturutin deh. Apa maunya orang tua, kapan lagi aku bisa gini. Ternyata itu keliru, bukan salah ya, keliru ternyata. Memang bukan bidangku. Dan di tempat aku sekarang kerja pun beda sama apa yang jadi jurusanku. Sekarang aja aku jadi cowok panggilan soalnya. Cowok panggilan aku sekarang. Kalau karena ada komplain baru dipanggil. Kayak gitu. Artinya sekarang aku sih lebih memperbaiki apa yang pernah aku merasa kurang waktu aku masih kecil gitu. Tapi aku gak nyalahin orang tua. Mungkin maksudnya baik lah gitu. Akhirnya aku ngerti mereka maksudnya baik gitu. Bukan mungkin ya, udah maksudnya baik. Tapi satu hal yang aku dapetin, mereka ngajarin aku mandiri secara tidak langsung. Itu. Seyakin apa Bapak Gora bahwa anak itu dia akan terjun di bidang seni? Maksudnya kalau kita yakin, tapi di kedepannya itu kan kita lihat sendiri, kita punya pengalaman sendiri, ya kan. Maksudnya yang sekarang itu kan kita cari pekerjaan yang istilahnya tetap dan itu nanti bisa menghidupi kita pada saat umur tua. Nah, seyakin apa tuh Bapak Gora untuk meyakinkan bahwa sebagai orang tua nih kita membebaskan anak untuk memilih untuk jurusan itu atau untuk contoh bidang seni itu, karena ya itu tadi kedepannya kita tidak tahu apakah yang akan terjadi, apalagi masuk teknologi AI dan sebagainya. Itu kan tantangan itu. Biasanya kalau orang tua pada umumnya kan minimal anak-anak itu harus jadi PNS. Bukan menyalahkan PNS. Zaman dulu bukan menyalahkan PNS ya, tapi karena itu tadi, karena PNS yang memberikan gaji pada saat hari tua, pada saat pensiun. Nah itu kan modelnya sudah terjamin nih. Aku kena dulu. Aku kena juga, karena bapak sama ibu kan PNS juga aku keduanya. Aku dulu juga kena. Tapi setelah jalanin enggak sih. Enggak 100% PNS itu ya enggak salah PNS ya sama kamu bilang. Kalau bagiku pribadi nih, aku disclaimer dulu. Ya sebuah sekedar baju aja sama kehormatan. Maksudnya untuk seyakin apa Bapak Gora bahwa kita menyerahkan semua ke anak, kita support anak. Nah kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Itu seyakin apa yang membuat Bapak Gora itu yakin bahwa pilihan
si anak ini tepat gitu. Iya kan kita yang ngajak dia dari kecil kan. Kita ngajak dari dia kecil dan nah adalah kayak gimana ya, yakin ya dari rasa tanggung jawab itu yang kita yakinin dia dulu gitu loh. Kalau dia udah bisa tanggung jawab sama apa yang dia pilih, pasti jadinya kita yakin gitu loh. Masalah dia sukses atau enggak, masalah dia jatuh apa enggak ya sekarang kita yang harus support juga buat bangun mentalnya lebih kuat. Mentalnya ya, lebih kuat. Ya, harus dibangun mentalnya lebih kuat gitu loh. Kayak anakku dulu dia sempat sih waktu TK dia terus lomba menggambar nggak pernah menang sama sekali. Tapi aku tuh yuk tuh semangat, pokoknya nggak apa-apa, itu bisa kok aku ajarin lagi. Dan ternyata memang bukan bidangnya di sana, nggak masalah, tapi dia mau belajar, itu ya udah ya bentuk support yang dan keyakinan yang sangat penting bagiku gitu loh. Soalnya aku punya prinsip dari kecil tuh aku punya prinsip yang nggak pernah goyah sampai sekarang. Dari aku SD satu kata aja aku, jangan pernah takut belajar dari kesalahan. Belajar selalu dari kesalahan. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Kalau kita nggak salah, kita nggak tahu gimana kita mengajari dirinya kita sendiri. Ya, nggak ada orang yang baru lahir langsung bisa lari gitu loh. Kan ada kan gitu. Kita juga lihat progresnya sama-sama gitu. Kalau toh dia gagal di sana, mungkin di tempat lain pun kita tetap support asalkan dia positif, itu aja sih. Jangan sampai melenceng dari namanya kata negatif gitu ya. Kalau udah negatif ya aku nggak bakalan support gitu. Ya. Jika terjadi kegagalan di anak, mudah-mudahan tidak ya. Artinya dalam perjalanan pasti ada ya kegagalan. Iya. Nah, kegagalan itu kan pasti beriringan dengan umur ya. Iya. Nah, itu apa yang akan Bapak lakukan seperti itu, Pak? Misalnya nih, anak kalau saya pribadi target anak ya itu tadi kita ngobrolin di depan. Wah, kalau bisa nih anak jadi akpol nih. Akpol itu. Gitu. Jadi karena kenapa? Karena ya saya mengingat umur juga. Iya. Ya, karena umur itu paling tidak 22 atau 23 lah untuk manis untuk bekerja gitu. Nah, kalau kita jalan ternyata pada saat di atas umur itu, nah itu kalau sebagai orang tua Bapak bagaimana Pak? Di samping Bapak pasti umurnya bertambah Pak ya? Iya. Gimana aku bilang ya, kalau aku orangnya ya kayak bilang tuh emang mind blowing orangnya. Udah ngeflow aja, jalanin semua aja. Nggak terlalu berekspektasi terlalu tinggi gitu itu aku. Kalau aku pribadi seperti itu, nggak mau ekspektasi terlalu tinggi karena kenapa? Next setelah aku pun masih hidup atau besok mati itu kan dia yang ngejalanin. Belum selesai ngedit video udah mati. Ya semoga enggak Pak, semoga panjang umur ya. Kalau masalah hidup mati itu udah pasrah aja Ndra. Saya takut Pak kalau ngobrolin mati Pak. Karena tanggung jawabnya harus jalan ini ya. Ya itu udah maksudnya. Ya. Aku nggak terlalu mau gitu loh. Next dia yang ngejalanin, cuma aku kasih tanggung jawab itu aja. Sama kayak sekarang aku udah ngebangun dia buat tanggung jawab gitu loh. Kamu itu akan aku marahi gitu loh. Anakku tak kasih tahu yang paling paling besar. Bapak tuh cuma marah sama kamu ketika kamu nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau tidur, nggak mau belajar. Sama kamu tuh nggak ngasih contoh yang baik sama adikmu. Dan Astungkare ya sekarang ya apa yang aku kasih tahu itu mau dia nurutin. Dan dia pun ngelihat sendiri ketika dia mulai jahil apa-apa adiknya ikut, langsung aku bilang itu loh kamu yang nakal lah gitu. Makanya adikmu yang ikutan. Kamu mau punya adik nakal apa enggak lah gituin, langsung dia bengong dia gini, enggak mau bapak gitu. Ya udah kamu jangan nakal, adikmu yang ngikutin. Tak bilang dia mungkin terlalu dewasa aku ajarin gitu loh. Tapi karena aku nggak pernah punya kakak cowok gitu loh. Ya punya kakak cewek kan agak berbeda lah dikit ya mindsetnya ya. Sekarang aku ngajarin, tak kasih tahu kamu jadi kepala, ini adikmu ekor sama badan. Kalau kamu salah ngambil jalan, adikmu semua ikut salah ngambil jalan. Dan aku pun sama keponakanku tak terapin juga. Ya keponakanku ada satu sih, dia
SMA kelas 1. Dan dia cucu satu-satunya paling besar di keluarga besar. Yeah. Nah, aku kasih tahu gitu dan dia akhirnya mau nurutin juga. Nah, nurutnya ini coba Deta namanya anak keponakanku nah. Deta. Pada dulu nakalnya kayak gini loh tak gitu. Coba Deta rubah. Pada enggak maksa. Coba Deta kalau ada liburan, Deta mending nyari uang. Bantu bapak atau enggak kalau di desa kan mau buruh apa namanya? Kayak kerja sama orang lain. Yeah. Dia terapin Dia terapin dan dia ngikutin kata-kataku ya Stungkara kan. Akhirnya dia bisa ngemodif apa yang dia pengen ini kayak ngemodif motor. Hasilnya dia sendiri. Dan sekarang pun dia nggak pernah kayak gitu, nggak mau temennya liburan, nggak mau dia keluar, malah dia sibuk ngomongin uang. Oke, besok mau beli gini. Yeah. Dan aku tanemin juga sama dia dan dia pun jadi proyekku, proyek masa depanku. Besok kan aku punya anak SMA juga kayak gitu kan. Kalau nggak aku belajar dari sana buat ngurusin anak SMA tuh gimana? Meskipun nanti build up-nya kan beda-beda. Yeah. Manusia A, manusia B kan build up-nya beda-beda meskipun sama-sama manusia kan gitu. Tapi aku tahu gimana caranya ngarahin ke yang bagus dan tanpa memaksa dia harus jadi apa mauku gitu loh. Someday nanti si anak dia tiba-tiba berubah apa yang dia pengen itu gimana? Ya kayak aku bilang tadi, ya udah yang penting kalau kamu mau berubah haluan, yang penting kamu bisa tanggung jawab apa sama yang kamu pilih. Oke. Tanggung jawab ini bentuknya apa? Ya kalau dia milih jadi dokter gitu misalnya, kamu harus serius di sana. Itu loh. Aku juga nggak maksain. Gini mana manusianya kita duduk nih geser dikitnya bisa berubah loh pikirannya. Aku maklum itu selama dia masih positif apapun itu aku masih dukung. Itu modelnya tanggung jawab apa yang dia pilih bisa dipertanggungjawabkan mungkin untuk masa depannya hidup, untuk kebaikannya dia ke depan, itu aja. Tapi aku gak mulu-mulu juga sih pernah karena dia anakku yang nomor pertama si Putu itu pernah sakit. Aku pengen dia jadi dokter anak. Tapi setelah aku pikir-pikir kok aku egois ya. Harusin dia seperti itu gitu loh. Padahal dia punya mimpinya dia sendiri. Tapi dalam lubuk hati kalau contohnya spesialis anak itu kan bagus Pak. Iya memang sih. Tapi aku belum turin aja. Aku gak mau traumatikku tuh dibawa ke anak gitu loh. Lebih ngebebasin. Lebih ngebebasin karena kebanyakan sekarang tuh trauma yang orang-orang ya beberapa orang tuh traumatiknya dia kecil ya sama kayak di toko. Nah aku kasih contoh toko nih. Dulu dia jadi staff, dia di pokoknya seenak dengkul sama PIC-nya atau enggak atas kepala tokonya. Nah sekarang dia jadi kepala toko. Itu berbalik lagi ke staff yang baru digituin. Aku nggak mau kayak gitu. Itu loh. Karena dari pengalaman hidupku seperti itu soalnya. Justru aku memperbaiki hal yang tidak biar nggak kayak gitu lagi gitu loh. Biar nggak itu diulang-ulang, kita ngulang-ulang ya kita cuma di lingkaran itu nggak berkembang jadinya. Iya sih benar ya. Maksudnya kita ini dididik tidak sesuai dengan bahasanya tidak sesuai dengan harapannya keinginannya kita masing sih. Harapan sih ada, cuma dari kan orang tua kan tetap punya harapan masing-masing. Intinya tuh pada poinnya itu biar anaknya jadi lebih baik gitu loh. Anaknya jadi lebih baik gitu. Tapi kita sebagai anak tuh punya mimpi masing-masing itu kadang-kadang akan tercapai. Tapi kenapa ya? Maksudnya kenapa ya orang tua kita dulu tuh seperti itu? Ya karena gimana ya Ndra ya, kita beda zaman, beda perlakuan gitu loh. Sama jangan baby boomers kan selalu kaget lihat sekarang generasi Gen Z ini kayak gimana kan. Apalagi waktu zamannya kita generasi milenial di eranya milenial aja udah kaget-kagetnya minta ampun.
Aku sih pernah dengar di podcast mana itu pokoknya. Kalau zamannya orang tuanya kita tuh emang dididiknya secara seragam. Jadi setiap keturunan mereka tuh di baby boomers tuh harus seragam, rapi dan segala macam. Dan masuklah di generasinya kita yang milenial yang free gitu loh. Bebas mau ngapain gitu. Tetap orang tua kita tetap itu jadi patokan gitu loh. Sama kayak kita kayak lah tadi ya, bukannya nggak salah sih sebenarnya kan kayak ada rasa keinginan orang tua tuh pengen anaknya jadi ini gitu loh. Kalau aku malah aku tolak yang seperti itu. Biar nggak itu larut masih bebasan lah sama anak-anak kayak gimana. Biar nggak kayak aku serba tertekan gitu loh. Harusnya mereka pada saat itu kenapa tidak memberikan sebuah gambaran yang maksudnya sebuah choice gitu atau sebuah solusi misalnya. Nah contoh nih kayak Bapak Putra nih, jadi dia diberikan solusi. Ya bagus ini, bagus lebih kayak waktu Putra tuh bagus dia. Iya. Tergantung lingkungan sekarang. Kalau aku kan di desa dulu nih. Kalau ibu bapakku kan hidupnya emang dari kecil di desa. Rasa orang Bali itu sama Jawa Ketimuran tuh masih hormat sama orang tua, nggak berani ngelawan kalau zaman dulu nih. Beda sama zamannya kita yang fighter emang ngelawan orang tua, durhaka nomor sekian gitu loh. Kalau itu yang membuat ini. Berarti kita sekarang ada di zaman yang lemble, Pak. Lemble yang mana? Artinya ya kita memberikan apa yang anak pengen. Ya udah jalanin, kamu bertanggung jawab dan sebagainya. Berarti kan ibaratnya kita tidak ada suatu pleasure buat mereka, ya kan? Jadi mereka ya, pleasure-nya kan tetap ada, Ndra. Ya tanggung jawab itu tadi kan. Tanggung jawabnya itu itu yang sangat ini. Tanggung jawab itu kan dia ada geser sedikit itu kan ada masalah juga. Ya. Nah kita kan tidak mungkin bisa apa itu ya? Itu di luar jangkauan sih sebenarnya. Nah itu dah pertanyaan yang tadi di awal itu. Nah itu apakah yang terjadi jika dia ada pergeseran karena yang di awalnya kita menyerahkan ke dia ya udahlah kamu pengen seperti ini nih memberikan tanggung jawab tapi ternyata dia melengsar dan balik lagi ke umurnya yang kena. Nah itu yang pertanyaan paling utama karena begitu sudah dia menginjak umur yang tidak bisa kita kontrol. Nah itu gimana? Jawabannya? Iya. Nah itu gimana? Nah gitu jadinya pertanyaannya. Nah ini sebenarnya masalah kaum milenial ya kita ya, masuk milenial ya. Kita yang ngerasain perubahan kan. Kita gitu. tidak mau mengikuti kaum sebelumnya. Ya kalau aku sorry to say kaum sebelumnya itu lebih ke FOMO ya, ikut-ikutan. Dan akhirnya di Gen Z pun jadi sekarang juga ikut-ikutan kan. Cuma kaumnya kita yang di milenial sini punya otaknya memang di luar nalar semua gitu loh. Bisa gini karena kita ngerasain perubahan dari yang namanya primitif apa dari yang namanya analog sampai yang ke digital gitu. Tapi kalau aku pribadi ya masalah jawaban yang kayak tadi bilang itu aku sempat sih berpikir gimana ya aku punya prinsip tuh kalau selama itu di luar kendali aku nggak mau bakal masuk ke sana lagi. Jadinya nggak nama masalah di hidupku gitu loh. Meskipun itu anakku, karena dia punya hak dan ya kayak HAM itu loh. Dia punya haknya untuk hidup, dia punya haknya untuk berjalan kemana gitu loh. Cuma aku sebatas support karena nanti yang ngejalaninya dia juga. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Aku ada ketemu tahun 2002. Aku ketemu yang namanya pola pikir yang namanya stoikism. Apa yang bisa aku lakukan di hidupku itu tidak mau ikut campur masalah orang, meski yang di luar diriku sendiri ya gitu loh, di luar diriku sendiri gitu loh, di luar diriku sendiri, meskipun itu anakku darah dagingku, dia punya hak dan pilihan hidup gitu loh. Itu yang membuat aku nggak mau terlalu ikut campur sampai ke dalam-dalam gitu loh. Dan aku lebih suka ngontrol diriku sendiri. Biar nggak gitu. Makanya kalau kamu nanyain
tetap aku yang jawabannya ya terserahnya dia mau kayak apa. Karena yang aku kagumi kayak Deddy Corbuzier pun juga seperti itu. Ya kita kan cuma ya berusaha ngarahin, belajar untuk ngasih tanggung jawab. Biar gak kayak kita gitu loh. Karena kalau anak tuh semakin dilarang semakin penasaran. Kamu kan dilarang dulu, sempat dilarang ke sini, dilarang itu. Akhirnya kok dilarang, ya nggak mau apa-apa, memang kayak gitu. Udah aku kayak gitu, nggak puas kan, akhirnya kita nyari tahu sendiri. Nyari tahu sendiri kita gitu loh jadinya. Balik lagi ke sana, ya udah apapun meskipun tanggung jawabnya nanti bergeser ya udah terserahnya dia aja, selama itu masih positif gitu loh. Karena aku nggak tahu kayak aku bilang tadi tuh kayak ketawa tuh nafasku sampai kapan sih gitu loh. Kalau aku nggak ngajarin tanggung jawab dari sekarang, orang dia yang pemegang tahta selanjutnya lah gitu loh, keren ya. Sampai aku sering di jalan tuh pikir udah pantas nggak aku ngajarin kayak gini ya. Tapi aku pikir besok masih nggak aku bernafas. Sejauh itu loh, Ndra. Nggak bisa aku apa namanya ya? Nggak bisa kayak berlomba-lomba tuh udah nggak gimana ya? Udah nggak ada rasa berlomba-lomba, udah jalanin aja, ngeflow aja. Kalau anakku mau B, udah dukung B. Apa ya senangnya dia? Soalnya aku nggak dapat hal seperti itu, kebebasan seperti itu loh. Apalagi udah positif ya kayak kita ya. Dulu kan dilarang main band gitu. Itu padahal positif loh kita ngeband. Who knows nanti jadi kayak kita cita-cita jadi artis ya misalnya gitu, menghasilkan setengah kan, apalagi dapat dukungannya. Dilarang ngeband, nggak boleh ngeband, nanti narkoba segala macam. Yes. Jika itu terjadi, anggap dah untuk anak pertama nih. Nah semoga ini tidak terjadi, ini cuman sebuah kekhawatiran kita masing-masing ya. Karena saya yakin juga kayak kekhawatiran ini bukan ke kita berdua aja, ke teman-teman lain juga mungkin akan berpikir seperti ini. Jika nomor 1 fail. Nah apa yang akan Bapak lakukan untuk anak yang selanjutnya? Nah sekarang aku tanya balik, kalau kamu gimana? Sesuai yang saya bilang tadi di awal, saya tipikalnya orangnya adalah saya tuh orangnya keras Pak. Jadi saya tuh punya cita-cita buat anak ini supaya dia kedepannya bisa hidupnya tenang, gitu, bisa hidupnya dia bahagia gitu. Gambaran saya pribadi gitu, ya udah dia memang harus masuk. Contoh misalnya dia saya pengen jadi akpol, dia ya udah. Saya akan coba. Masalah bukan gitu. Ketika dia fail tuh apa yang Anda lakukan gitu loh maksudku? Sebelum fail terjadi itu dah yang saya lakukan. Sudah fail kan sama kayak apa yang kamu lakukan? Kalau ya sebelum fail kan kita udah siap ancer banyak ancaran kan gitu loh. Banyak tak main buat kita biar dia tidak fail kan gitu loh. Tapi ketika dia sudah fail apa yang Anda lakukan? Sama Pak. Apa? Sama halnya saya seperti nomor 1. Gimana? Tetap keras sama dia? Iya. Apakah kamu meninggalkan dia? Enggak. Tetap dirangkul? Kalau tetap dirangkul, tergantung kalau dia larinya ke negatif, nah itu kamu lepas gitu? Bukan lepas sih. Lebih dikerasin gitu? Bukan dikerasin sih. Jadi ya saya harus buat suatu planning yang berbeda untuk si dia nih, misalnya terjadi dia fail, jadi biar ada dia kegiatan juga apa gitu. Jadi ya itu yang harus saya lakukan. Jadi kalau misalnya seandainya dia itu fail, ya kayak kita bikin bisnis kecil-kecilan lah. Jadi ya udah bantu artinya berarti kan tetap dirangkul jadinya. Tetap nggak bakalan dilepas gitu aja kan. Sama. Nggak usah jauh-jauh. Sama. Kalau aku pemikiranku gitu juga. Karena aku pengalaman nih, pernah ngajar dulu waktu kuliah kan. Ya PPL lah gitu. Banyak orang di sebuah kelas itu ada orang yang memang agak
ya ada penekak lah istilahnya. Kalau jadi Bali kan dia bilang ada yang paling kuat lah di dalam kelas itu. Nakal, kuat dia gitu. So ada yang pinter. Nah, cara aku ngatasin biar si kuat itu bisa aku gapai dan kelas ini tertib. Kalau orang lain pasti bakalan ngejauh. Kalau guru kita kan bakal nggak ngurusin lah si yang nakal ini kan. Yang nakal ya sudah nakal. Kalau aku nggak, aku rangkul tuh yang nakal. Aku ajak temenan baik, nongkrong misalnya kelas. Aku ngasih dia siapa namanya lupa aku. Pokoknya aku bilang, kamu bantu bapak buat nertipin kelas. Kamu ada hak untuk ngasih tahu temenmu biar jangan ribut. Terus yang lain tak gituin. Silakan Anda saling nyontek. Bapak nggak suka nutupi hal gitu. Kamu pasti kan mau bikin tugas pasti nyontek. Silakan, tapi asalkan semua kelas tenang. Kalau di mata pengajar itu salah aku. Salah aku menurutku. Tapi menurutku kalau ini yang nakal ini nggak kita rangkul, kita yang akan keteteran buat yang lain. Pasti dia bakal ikut bikin ribut lebih besar jadinya gitu loh. Karena dia nakal pun tuh ada maksudnya. Mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Mungkin dia nakal karena ingin mencari perhatian buat teman-temannya dan pengen diakui. Nah malah aku suka sama orang yang nakal itu, tak aku akui dia. Dan sampai aku selesai PPL terus aku diajak dan di apa namanya, dihormati sama dia gitu loh. Gak berani dia macam-macam. Gitu caranya aku. Makanya aku bilang kayak udah ya menurutku ya pribadi kayak bener, mending rangkul, jangan pernah ngelepasin anak. Mau segagal apapun dia, mau seburuk apapun dia, kan dia yang kita ajak dari apa namanya, dari kecil kan, dan kita yang buat gitu. Kita yang buat. Itu aja sih sebenarnya kalau aku sama anak gitu loh. Dari jadinya aku ngajarin anak itu sesuai pengalamanku dan ngajarin dia realita hidup yang sebenarnya aja. Nggak mau kayak orang tuanya aku lah gitu loh. Ditanya kayak di bahasa Bali, nggak meluk itu gini, aku nggak mau ngilangin hal seperti itu. Dan memperbaiki karmanya aku tuh jadi lebih baik gitu loh. Meskipun aku yang gagal hari ini misalnya, tuh nggak terlalu sukses, ya setidaknya anakku tuh satu bulir beras itu lebih sukses daripada aku. Udah bersyukur sekali. Anak-anakku, apalagi dia bersaudara 3 nih cowok-cowok kan. Kalau di Bali biasalah pasti kan pengen dia akur aja, nggak digaduh, saling nolong. Itu aku pengen. Itu aja cita-citaku sekarang. Dia akur bersaudara, nggak ada selisih paham. Karena aku punya pengalaman juga selisih paham. Kakeknya dia tuh bapakku selisih paham sama saudara-saudaranya, 6 bersaudara itu cowok-cowok selisih paham. Aku nggak malu ngakuin itu. Selisih paham. Masalahnya apa? Satu, finansial, tanah. Aku nggak mau anakku seperti itu. Aku makanya perbaiki itu. Jadi aku memperbaiki apa yang pernah dialamin kakeknya dan apa yang pernah dialamin aku. Biar jadi lebih baik. Sama kan kayak orang, wih anakmu ganteng. Ya bagus lah. Kan memperbaiki keturunan. Iya kan? Iya. Kan kayak aku modelannya nih, ya ganteng enggak, jelek iya gitu loh. Anakku syukur sekarang ganteng. Ya udah kan suksesanku di sana loh. Bisa memperbaiki keturunan gitu. Apalagi karmanya dia lebih baik gitu. Ya swahal lah lebih baik gitu. Nih ordernya buat aja noh. Enggak kan kamu yang mulai itu loh. Aku dari tadi kayak diinterogasi gitu loh. Bener. Sih ini kan adalah sebuah kegelisahan ya. Ya ini kan keresahan lah ya. Kegelisahan, ya, keresahan. Gusar lah kita gusar lah kan gitu. Ya walaupun memang anak masih kecil ya. Ya tapi nggak salah kok kita ngesiapin. Kalau di stoikism tuh malah kita diajarin. Kalau aku ya di stoikism ya aku belajar. Tapi aku bukan orang stoa ya. Kalau orang stoik tuh dibilang orang stoa.
Cuma aku belajarin nggak salah kok kita belajar apa yang buruk ke depannya. Apa misalnya kejadian buruk yang ke depannya kita bisa dengarkan. Itu malah jadi planningnya kita. Seandainya opsi A buruknya seperti ini, kita atasinnya udah tahu kayak gimana caranya ngatasin. B, kalau misalnya A nggak ada lebih buruk ternyata lagi, kita udah bisa ngadepin itu sampai kita dapat gitu loh Pak. Sampai aku ada pelajaran di stoikism yang aku pelajarin, yang aku baca. Pernah gak kamu ngebayangin keluargamu mati di depanmu? Itu kan udah hal yang terburuk itu loh. Satu keluarga tiba-tiba mati semua. Nggak kebayangkan saya Pak. Nah apa yang Anda lakukan gitu loh? Kalau menurutmu apa yang harus Anda lakukan ketika kamu membayangkan keluargamu mati di depanmu? Semuanya apa yang kamu lakukan? Apa ya? Nggak ada kebayang bakalan mati semua itu. Nah kalau aku yang aku dapat tangkap kemarin itu, setelah aku juga awalnya nggak kebayang kan. Manfaatkan waktu sebaiknya selama mereka masih hidup. Klaim gini channel. Manfaatkan waktu sebaik mungkin selama mereka masih hidup dan kita masih hidup. Kalau kondisinya terbalik, apanya? Merekanya tidak memanfaatkan waktu. Buat kita, ya itu di luar kendali kita, ngapain ya kita nuntut juga, Andra? Karena kalau aku sih prinsipku gitu, kalau itu di luar kendaliku, ya sudah aku terima dengan ikhlas. Karena aku juga belajarin gini ya, bersyukur. Kalau orang kan, coba kamu bersyukur dalam hidupmu, setiap detik di dalam hidupmu. Kalau aku enggak orangnya. Kayak bilang aku main blowing, bersyukurlah kamu semilimeter mungkin dalam hidupmu. Entah kamu dapat kopi sekarang, entah kamu bisa nge-vape, entah kita bisa ngobrol, itu udah harus kita syukurin loh, Nra. Gitu aku orangnya. Kalau aku ya pribadi ya, kalau kita hanya sembahyang, hanya meminta, atau enggak tanpa kita bisa bersyukur semili mungkin atau enggak sedetik mungkin di dalam hidupnya kita, enggak seimbang semuanya. Jadi kamu ingat nagih kan? Kamu ingatnya minta aja. Bersyukurnya enggak. Padahal Tuhan punya yang lebih punya kuasa lah kalau kepercayaan Tuhan ya gitu loh. Makanya waktu itu bagiku sangat penting gitu loh. Berat saja loh gitu. Kopi dulu guys. Nih belum. Di mana ada ngopi nge-cheers itu? Biasanya kan bir biasanya tuh. Nah sebenarnya jujur kalau podcast kayak gini deh aku takut sebenarnya ngomong kayak gini loh. Tapi ya udahlah, aku nge-flow aja dari yang aku bilang di awal juga. Apa yang keluar dari mulutku itu sesuai pengalamanku yang aku jalani. Dan juga harapan buat anak-anak. Iya, ke depan. Di sini kok ada yang saksi hidupku. Ini Tommy sama Ricky. Ini orang berjasa berdua sama itu di hidupku. Karena pada 2022 ya. Sebelum Covid ya. Aku sering curhat sama mereka. Ini yang nuntun aku, Tommy juga bantuin aku. 2022, 2023 mereka tahu gimana jatuh-jatuhnya aku. Padahal aku punya backup yang lumayan lah. Sedang lah. Mereka tahu kok semua pengalamanku sampai kemarin 2023 sedikit demi sedikit aku bisa ngangkat diriku stabil gitu loh dalam segi ekonomi segala macam tuh. Akhirnya bisa ngangkat itu, luar biasa lah gitu loh. Dan sampai hari ini pun ada yang bilang aku, kadek ini omongnya besar sekali gitu. Digituin aku, sok pintar kali. Aku dalam hati ya nggak apa-apa lah gitu. Nggak apa-apa kamu mau bilang apa sama aku terserah. Kamu nggak pernah ngasih aku makan. Justru aku sama Tommy sama Ricky ini udah pernah ngasih aku makan. Lebih aku hargai orang yang seperti ini. Dia nggak pernah ngasih aku makan, ya udah terserah. Tapi dia nggak tahu pengalamanku seperti apa.
Kemarin aku ada ngepost apa ya pokoknya di FB, dia bilang, "Kleng, umurmu baru sekian, pengalamanmu udah kayak orang 79 tahun gitu." Oh ya nggak apa-apa, terserah. Cuma dalam hatiku ya kamu nggak tahu pengalamanku kayak gimana. Meskipun aku orangnya jujur, orangnya punya privilege gitu loh. Privilege dari orang tua aku PNS semuanya kan. Di keluarga aku juga ada beberapa yang ini. Tapi nggak pernah aku pakai deh. Seumur hidupku nggak pernah aku pakai. Malah aku keluar dari hal itu. Kan kamu tahu sendiri aku orang paling nyeleneh di pergaulannya kita di ini. Kopiin dulu guys. Ini yang aku tahu kok ini ketakutan lu ngobrol sama aku. Sampai geter denger aku no, jalan. Tapi menurutmu berat nggak? Terlalu berat apa gimana? Ya mungkin ini akan terjadi di semua orang yang di fasenya kita, yang di kaumnya kita. Ini akan terjadi Pak semua orang. Iya benar-benar. Ya. Di luar mereka misalnya finansialnya bagus dan sebagainya, ya pasti ada kekhawatiran ini. Paling tidak ya nggak nyampe 20% lah, nggak ada 1%. Pasti ada. Artinya kan dia berpikir juga kan gitu. Ya kan kamu ngerasain juga kan setelah kita nikah. Welcome to the jungle kan. Welcome to the club, welcome to the jungle. Iya, benar kan? Itu yang terjadi. Tapi karena kita mental kita yang udah kuat dari awal, jadinya udah jalan aja. Sampai kemarin aku dengar takut aku nikah. Hey man, mentalmu dilatih dulu sama nikah. Jangan asal main celup aja kayak nyelupin apa namanya? Malah ada yang curhat, aku takut aku beli nikah jadinya kalau kamu ngomong kayak gitu. Nah, kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Jangan bilang manis. Kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Kalau aku pribadi ada yang nanya sama aku, dia mau ya sharing lah sama aku. Aku lebih suka ngajarin kenyataan daripada ngajarin dia impian gitu loh. Karena masalahnya pertanggung jawabannya beli. Kamu kok bilang kayak gitu kemarin gini kok kenyataannya beda ya? Itu yang aku takutin loh. Lebih takut itu aku ketimbang kok kamu ngomongnya kayak gini kayak tadi. Kayak mati pas sakit ngomong tentang kematian. Nah yang itu kita hadapin. Ini anak-anak berdua ini tahu dia kalau aku sukanya realita aja aku ngomong itu loh. Kenyataan yang apa yang ini buat kalian siap-siap. Kedepannya manusia tuh bakal kayak gimana? Titik terendah Ci apa Dor? Titik terendah. Saya titik terendah. Banyak sih sebenarnya. Tapi saya pernah ngalamin. Saya harus memikirin orang di luar lingkaran keluarga dan keluarga saya tidak bisa membanggakan keluarga saya, dan saya pernah mengalami yang namanya pokoknya merasa nggak ada yang peduli sama saya. Padahal setelah saya pikir-pikir dan setelah saya telaah, saya yang salah. Itu masalah mental ya. Kalau titik terendah saya pernah tidak punya uang dan istri saya nangis. Kita punya anak 3. Saya waktu itu nggak akur sama orang tua saya. Itu titik terendah saya. Yang secara kenyataan, tapi secara mental ada lain lagi. Dan sampai hari ini saya menganggap diri saya bukan suami yang baik, anak yang baik dan bapak yang baik. Tapi saya harus jadi orang berguna bagi keluarga saya. Wow, udah tuh. Jujur bakalan yang nonton ini pasti ya terserah lah kalian menilai kayak gimana. Tapi itu pengalaman saya, kan saya udah dari awal bilang itu pengalaman saya. Itu yang saya alami. Saya lebih suka ngajarin kenyataan seperti ini daripada kalian terbuai dari angan-angan dulu. Kayak orang-orang motivator. Wah, kalian akan sukses dengan cara ini. Kalau bagi saya bullshit man.
Gak ada apa itu. Karena kenapa? Kita diajarin bermimpi untuk mengejar mimpi, padahal ya kita manusia sama men. Kita manusia sama tapi ngebuildnya beda-beda. Alam itu ngebentuk kita tuh beda-beda. Ada yang lebih mudah, ada yang kayak kadek dia belajar bisnis. Padahal kita sama cowok, sama manusia. Aku beda lagi jalannya. Tapi cuma tujuan di akhirnya itu nyari damai. Makanya jadi orang itu harus nge-flow aja sih menurutku ya, aku disclaimer dulu, menurutku flow aja, jalanin aja, terima aja, kita harus syukuri apa yang dapat. Aku pernah loh di jalan dikasih orang, beli lagi bikin kopi beli, itu langsung aku sampai merinding loh, langsung aku bilang ya gimana emang rezeki kita gitu, aku lah mati kan, udah pas sama ngopi. Bersyukur contoh kok gini lah gitu. Aku dari kerja di tempat ini aku lebih yang baru ini lebih banyak bersyukur jadi orang. Cuma kembaliin update besoknya dikasih makanan bebek loh, kayak bebek tapi sawah itu kayak itu aku dikasih masang edisi, cuma kita ngejelasin bla 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 tiba itu di luar jangkauan aku tuh, tapi aku terima aja, peace. Gitu. Nah kemarin ada lagi satu pengalamanku, nyoba judi online. Halal. Nyoba judi online, awalnya aku senang, dikasih uang, akhirnya untung otakku bermain dengan, karena udah banyak pengalaman kan, ternyata tuh aku disuruh ngerasain aja. Untung aku kontrol, jadinya kalah sama menang tuh seimbang. Syukurnya seimbang. Dan detik-detik aku pengen mulai selesai itu sakit aku Nera. Pas aku bilang waktu ini 5 hari aku sakit, 3 hari aku nggak makan. 3 hari aku nggak makan, cuma minum air terus sampai turun berat badanku dari 79 jadi 79 benar ya, 79 sampai jadi 76. Jadi 76 kan lumayan tuh, berapa 4 kilo ya, 3 kilo ya. Malah aku bersyukur loh. Bersyukurnya di mana Pak? Langsung karet turun berat badanku Pak. Karena aku 80 dengan tinggiku 169, aku obesitas namanya Pak. Sedangkan aku gak pernah, waktu ngambilin anak pertama istriku tuh, aku hampir 80 juga gitu. Dan turunnya cepat karena stres, anakku sakit-sakitan waktu itu. Sekarang aku sakit, bisa nurunin 30, udah aku bersyukur tuh Pak. Kalau orang lain gak ada bersyukur pasti itu. Udah lemas, dan ajaibnya lagi setelah kejadian itu, sama sekali aku nggak ngaruh kalau orang mau depo berapa dilihatin sama temen, nggak ngaruh sama sekali Pak. Tapi tetap main? Nggak. Terus sumpah swear pernah main sekarang tuh. Mau orang ngeliatin 100 juta menang, mau orang 50 juta di logaritma YouTubeku aja masih kelihatan kok orang main gini main slot itu. Nggak nih. Dan malah aku anggap sakitku itu bayaran dari aku berjudi. Pelajaran maksudnya? Hukuman dari aku suka berjudi. Dan aku syukurin itu. Pas momen itu aku tahan sendiri. Orang tua, bapak ibuku lagi di Singaraja, anak istriku lagi di rumah mertua. Aku sendiri nahan sakit, didengok sama si istri. Mas sebentar, dengan panasku malam itu hampir 40 derajat Celcius. Tapi untung dulu pernah aku sakit keras karena saraf kejepit. Dari sana aku juga belajar. Dari dulu lah aku belajar itulah menangani sakit itu. Ya udah aku butuh istirahat, butuh tenang, sembuh dah nih.
Obat apa yang harus aku ambil karena pengalaman pernah anak sakit, diri sakit, bapakku pernah kena stroke. Dari sana aku suka belajar. Tipikalnya aku suka belajar dari pengalaman lah. Langsung dapat pelajaran ya? Ya, dan seketika apapun bahan bedah kan bisa jadi pelajaran bagiku. Oke. Sebelum kita lanjut nih Pak Riki sama Pak Tommy, untuk kameranya gimana? Aman ya, semua masih running ya? Udah menit ke berapa itu? Ciri khas. Ah? Shit. Ciri khasnya di sini ya nanyain kamera aman ya. Karena kita sementara pakai kamera HP, ya enggak apa-apa, sambil jalan, siapa tahu nanti. Tapi kan karakter jadi. Iya. Tapi memang bagusnya pakai kamera, kamera langsung lah. Apa yang ada dulu. Ya, yang ada dulu kita jalanin. Kan bersyukur ya. Kan kayak aku bilang tadi kita kan harus bersyukur dengan ini. Siapa tahu dengan HP lebih trending. Ya. Sedangkan kamu pakai proper misalnya sekarang kamera. Sorry itu saya aku juga melajarin masalah podcast gitu loh. Ya. Proper sekarang tapi kualitas omongannya kamu tuh kualitas berbincangnya itu ya under lah gitu loh. Mendingan kan kita seadanya tapi kualitasnya lebih ditekankan. Ya, astung karasuaha ya Pak lancar. Ya, aku juga sih ada ancar-ancar lah gitu. Cuma sekarang masih tidak bisa bergerak ya harus aku terima. Oke. Karena aku banyak planning sekarang sih bulan tahun depan kalau jadi mau nikah lagi. Capek Pak, satu aja udah pusing saya Pak. Oh berarti kan ada rencana 2 kali dong? Ya, nggak ada begitu sih, cuma ya kanguin ya. Kok Bapak ragu jawabnya Pak? Bilang tidak aja gitu loh. Nggak sih, cuma nggak ada pengen. Oh berisi bilang sih lagi kan berarti ada rencana. Nggak ada Pak. Serius? Pusing saya satunya udah pusing Pak. Nggak, Bapak mau ada rencana nikah lagi nggak? Nggak ada. Itu udah maksudnya jawabannya. Nggak ada. Gitu loh. Tidak ada ya udah. Kanguin cuma lihat ya. Oh berisi bilang Kangguin kan udah ada rencana lagi dong. Nggak, Kanguin lihat. Kanguin ngelihat apa namanya kalau bahasa anak budaya Kanguin ngelihat yang bajang-bajang sekarang. Oke. Ya kita lihat di TikTok ya aku nggak. Ya, cantik aku cuma suka mengagumi doang gitu loh. Ngagumi ciptaan Tuhan kan? Iya wajar mata lelaki ya. Iya kalau aku liatin cowok yang berotot kan aku gay jadi lah. Ada 2 pertanyaan Pak terakhir. 2 pertanyaan terakhir. Banyak sekali pertanyaan. Iya. Nih yang pertama. Mau sampai jam berapa ini? Tak ladenin nih. Pertanyaan pertama Pak. Ada sesuatu hal yang bikin Bapak super bahagia nggak? Bisa bersyukur setiap hari. Bisa bersyukur setiap hari. Ya, bisa bersyukur setiap hari itu yang aku terapin di hidupku. Kalau aku lupa bersyukur besok tuh gitu, keleh bangsat. Nggak bisa kok lupa aku bersyukur. Padahal dia udah ada yang ngasih atau enggak selamat aku di jalan. Sekarang lebih dan lebih aku pagi misalnya malam datang kerja kan mandi segala macam lupa sembahyang gitu kan. So paginya terima kasih Tuhan. Kamu udah ngasih jalan. Kamu sudah ngasih saya bisa bersyukur dan bernafas hari ini. Itu udah cukup. Sekarang saya mau kerja. Mohon izin kamu berkati saya. Kasih saya jalan yang terbaik. Itu aja. Dan aku berdoa. Ya kalau aku ya secara spiritual, secara agama ya. Kepercayaan tuh sekarang cuma minta jalannya. Jalannya aku minta. Gak mau minta yang mengendap pang sugih, pang kene, pang kitu arah. Sing ada jalan kemudian. Cicak bunyi. Mendingan aku nggak minta jalan. Kesanaikan pun aku punya uang, aku bisa manfaatin, dikasih jalan buat manfaatin uang itu lebih dengan baik. Kesehatan baik dengan olahraga, jalan itu ada olahraga. Sugih, patutnya aku bisa dikasih jalan untuk berbagi yang baik sama orang yang tepat, itu aja. Karena keinginan pun, karena kita kepercayaan ya, kalau kepercayaan kita udah nyakupin mau tuh betara Tuhan tuh udah tahu apa yang kita minta kok. Cuma kita ngomong, ucapin minta jalan, itu aja cukup. Kalau kita berdoa dengan keluarga kita, anak kita, teman-teman kita atau orang tua kita, boleh kita. Kalau menurutku ya boleh kita minta banyak hal. Tapi untuk kita pribadi jangan banyak-banyak, jalannya minta. Kalau kamu banyak-banyak minta menurutku ya. Besok diminta atmamu gimana? Ya, itu yang repot. Nah itu yang repot kan. Ya makanya minta jalan doang. Kalau aku mudah-mudahan sih bisa sharing. Kalau kita minta
sugih nengennya sing ada jalan bingung. Jadilah bapak-bapak bingung apa muda bingung gitu ya. Kayak bahasamu bengong bede kita kawan. Umur sebelumnya bengong bede kerauhan. Ya karena nggak dikasih jalan kan. Nggak dikasih jalan sama Tuhan. Kita nggak minta jalan sama Tuhan. Kalau kita bisa minta jalan kan ada kita untuk jalan berpikir, nggak bengong. Ya bengong nggak bengong sekali gitu loh. Nggak ngoyo gitu loh. Sama sih jangan FOMO aja sih. Yes ya. Yang penting kita sehat. Sehat, ada jalannya untuk sehat, ada jalannya dikasih rezeki, ada jalannya, ya nggak sok bijak ya, yang pengalamanku itu aja. Memang seperti itu Pak, kalau kita sakit tuh gimana ya? Nggak ada jalan, kamu mati. Kayak serasa itu dunia tuh stop gitu loh. Ya tidak. Aku selama sakit kemarin 3 hari nggak makan tuh, gitu ya, semua masih dikasih hidup gitu loh. Ya saya terima ini, saya terima gitu aja aku. Ini di luar jangkauan saya. Sampai aku kerja juga dengan kondisi panas yang masih tinggi itu 39 sampai merah dilihat sama teman-teman bosku. Karena bos sudah ngajuin ke kantor untuk untuk standby kan, masa aku sia-siain juga gitu kan, kasihan bosnya apa pertanggungjawabannya dia. Yang terakhir Pak. Ya. Panjang. Ini terkait anak-anak ini. Harapan buat mereka apa Pak? Harapannya akur menyama. Karena di mereka bertiga kan cowok-cowok. Kalau di Bali kan masih bapak nih. Mengikuti kalau nggak sistem keibuan ya, sistem kebapaan kan. Penting mereka akur menyama, saling tulungin. Jangan memberatkan orang. Tapi yang penting itu akur menyama. Karena jujur kalau kepercayaan di Bali kan, siapa yang numadi itu dulunya aku tahu semua. Dari yang sebelum jadi dia sekarang itu loh kan, yang inkarnasinya sebelumnya itu tahu aku semua. Aku pun sama keluarga tuh masa aneh lah, kok bisa yang penting-penting ini datang ke hidupku, ke keluargaku, padahal aku ini siapa sih gitu. Sama kayak aku ini siapa sih diundang ke podcast ini, kok penting sekali kayaknya kan gitu. Akur menyama itu aja sih Indra. Saya kayak lah sama adik-adiknya suka aku ngelihat dengan satu atap masih akur sekali menyama sama adik. Susah itu loh. Aku yakin nih kalau someday ini podcast lancar dan YouTube-nya juga usianya panjang, anak-anak ngelihat mereka tuh akan bangga sama Kedor. Mereka tuh apa ya? Kalau mereka nonton sampai habis nih, mereka tuh bangga punya orang tua kayak Kedor. Kalau aku sih berharap mereka bangga sama dirinya dia sendiri lah. Nggak perlu lah bangga sama bapaknya. Bapaknya cukup membanggakan anaknya. Itu aja aku. Jujur, hal yang terakhir itu aku sebenarnya cuek sama mereka kok kelihatan. Di rumah tuh cuek kayak nggak ngurusin anak, nggak mentingin anak. Tapi jujur otakku di jalan tuh ya curhat aja. Otakku di jalan setiap detik, setiap menit, setiap malam itu aku duduk di teras mikirin mereka aja loh. Punya rasa kangen. Tapi aku harus kerja. Udah aku abaikan semua Andra. Aku abaikan semua rasa kangenku sama anak, rasa gitu. Karena aku tahu aku kurang orangnya dalam segi finansial, ya belum mencukupi, benar-benar mencukupi lah gitu loh. Sampai orang teman-teman sadar sekali jadi bapak. Buka coba kepalaku nih. Anak keluarga, istri. Itu aja pikiranku Ndra. Cuma aku nggak pernah mau ngungkapin nama orang, cuma ya di sini ya. Karena Ki nanya itu ya, karena Ki mau nanya sama aku, kasih tahu. Aku nggak kayak orang lain tuh bisa kangen ya setiap menit, setiap detik. Nah, aku kalau udah kerja fokus. Orangnya fokus, tapi otakku masih mikirin mereka. Kelihatannya aja tentang kayak tadi itu. Biar mereka tuh ya udah nanti ada waktunya kalau udah mereka gede-gede, berharap sih bisa nongkrong bareng sama dia.
bisa jadi bapak-bapak resek yang ikut anaknya kemana-mana. Tapi kalau mereka udah gede-gede, aku mending ngasih tempat di rumah buat nongkrong. Ya itu bagus, Biar mereka kayak Putra tuh nggak kemana-mana, teman yang datang. Ya. Nggak sampai anak keluar, bukan yang larang ya gitu ya. Kalau dia at least jelek nih bilang, dia mabuk di rumah, aku bisa langsung kontrol sama teman-temannya. Bisa ngontrol gitu loh, bisa ngontrol mereka gitu loh. Biar gak di jalan keluar mabuk, nantangin ini, nantangin itu. Aku pernah kok gitu, cuma yang biar gak sama kayak gitu loh. Aku dulu samping mabuk di sebelah got itu tidur udah biasa, udah pernah gitu loh. Biar gak kayak gitu, mending di rumah aku kasih tempat. Ya. Meskipun salah sih di mata orang tua gitu. Ya gimana, ini kita gak bisa ngontrol sepenuhnya anak kita. Sama kayak sorry itu sih agak jauh nih ya, seks bebas. Nggak bisa kita kontrol tuh. Seks bebas sekarangnya bebas sekali loh, apalagi zamannya mereka. Sampai kemarin sempat debat sama istri, ngapain anaknya dikasih kondom satu-satu biar anak SMA. Aku nggak tahu besok kayak gimana. Ya. Waktu zaman aku SMA aja aku beler minta ampun. Tapi ya jangan di dompet, jangan di motor, masih bisa di bagasi motor kita taruh kan. Ya. Dan aku lebih ngejelasin ketika dia salah, aku jelasin A sampai Z. Karena kalau nggak dijelasin seperti itu dia bakal penasaran, sama kayak kita dulu. Ya. Jangan ke sana, kenapa? Pokoknya jangan ke sana. Ya, penasaran kan, kayak gitu dah. Nggak mau kok gitu. Kakak salah karena kakak ini nih, adiknya yang ngikutin, kakak adik ngikutin. Nanti adiknya ikut-ikutan, jadinya kan punya adik yang nakal juga gitu. Oh gitu ya bapak ya, yang ini gak nakal. Mas sama gini kan, jangan kalau jadi bapak, pesan ya maki aja nih, jangan pernah ngaplak anakmu. Kalau ngaplak pun yang di betis atau nak di kaki bawah, jangan keras-keras. Tapi Kia harus takutin itu disegenin gitu loh. Biar istrimu yang jadi seorang ibu benar nyayangin gitu. Kalau aku gitu sih, kalau anak-anakku bertiga, ketiganya kena hukum tuh. Tak tegul lah di tiang rumah. Tapi nggak kencang-kencang gitu loh. Biar dia tahu rasanya bersaudara. Karena anak 3 kan. Iya. Cowok semua. Iya. Terus kalau dia nakal, nggak sempat aku di atas lemari aku taruh keduanya, tapi tak giniin ya, tak biar nggak jatuh. At least pun jatuh dia masih ada di genggaman, biar dia ngerti kalau dia salah. Nggak, tapi aku nggak pernah main fisik, jujur tanya ya, nggak pernah main fisik gitu, nggak bisa aku, karena aku pernah dipisikin soalnya sama bukan kopel gede sekali, apa gitu. Tapi nggak nyangka sih bisa diundang. Ya. Inilah memang sangat tepat sekali nih undang beliau. Jangan ada beliau. Kayaknya orang udah mau mati aku sih. Nah maksudnya kan kita belajar juga sama orang yang sudah start duluan gitu loh bahasanya Pak. Enggak sih, aku sih karena nih yang diajarin Iki sama Tommy aja sih. Iki, Tommy ada teman-teman lain. Ada salah satu orang yang memang aku segani sampai sekarang namanya Blingurah, karena dia nonton ya. Selain Tommy dan itu yang paling aku suka, dan dia ngubah sudut pandangku sangat jauh sekali. Sampai aku bisa berdamai sama keluarga, sama ibu bapakku lah dulu. Dan rezekiku lancar ya aku berdamai sama ibu bapakku. Berdamailah dengan keluarga. Ya, terutama ibu dan bapakmu. Kalau gitu nah. Sesalah apapun kamu yang kawang dengerin nak tuh. Ya, saya setuju itu. Walaupun tidak sesuai dengan. Karena dia akan lucu pada waktunya. Bahkan balik dia kayak gitu loh. Sedang lagi dia akan tantrum kembali kok kayak waktu dia kecil. Sekarang kita yang jadi dewasa di hadapan dia itu sih sebenarnya. Ternyata obrolan ini di luar dugaan. Sedikit ketawa tapi banyak serius ya. Padahal aku pengen ya santai lah.
Malah kemarin WA-nya bilangnya santai ya, santai apa lagi flu aja, jalan-jalan. Sampai aku latihan di jalan loh. Terus terang latihan di jalan ngomong-ngomong. Ya karena mungkin apa yang kamu lontarkan sama saya itu loh jadinya kesana itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Gora atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman Pak Riki, Pak Tommy yang Pak Dek udah keluar dari. Ya, sama Pak Dek juga terima kasih banyak atas waktunya, sigap sekali luar biasa. Di luar dugaan sekali lagi ngobrolan ini memang lebih deep sih. Iya, lebih deep. Jadi ini adalah sebuah kegelisahan di umur kita sekarang gitu. Iya benar sih, umur 33 sampai 32, 34 lah mulai gitu. menginjak umur kepala 3. Ya, kalau kamu kan masih bapak baru. Bapak baru. Ya, kalau aku juga bapak baru mau tua gitu. Aduh. Ya, terima kasih Bapak Gora sekali lagi. Thank you atas waktunya. Aku yang banyak-banyak terima kasih udah diundang, padahal aku bukan orang siapa-siapa, cuma semoga ya semoga podcastnya lancar terus. Terima kasih. Aku aja nggak nyangka seperti ini gitu loh. Iya. Semoga di keluarga sehat selalu, akur dan kedepannya tambah lebih baik lagi. Mau kudus bungut ngordo nak sialan. Ya, tapi keren loh. Kayak bisa nempelin padahal waktu di podcast di rumah. Di rumahnya kan dulu kita kakek. Ya. Tapi nggak nyangka bisa ngedip gitu loh. Ngedipnya itu nggak bisa. Aduh. Ya terima kasih sekali lagi Bapak Gora atas waktunya. Semoga sehat selalu sekeluarga. Ya. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe channel Bekis Kreatif, kemudian di like, share, komen untuk channel ini, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya di Open Mind Podcast.